Halo, saya Wayang. Bukan politisi, dan bukan pejabat. Cuma rakyat biasa yang masih berani bersuara di tengah dunia yang semakin bising, tapi justru membungkam suara-suara kecil seperti kami. Selamat datang, di sisi yang jarang mereka bicarakan, sisi yang penuh luka, tapi selalu disembunyikan di balik janji-janji kekuasaan. Ini bukan sekadar konten, ini suara. Suara dari rakyat yang terlalu lama memilih diam, bukan karena bodoh, dan bukan karena tak mampu. Tapi karena sadar, bahwa bicara di tengah kegaduhan kadang hanya menambah luka. Tapi mulai hari ini, meskipun kecil, aku akan bersuara, karena diam terlalu lama pun menyakitkan. Mari kita mulai cerita hari ini. Pernahkah kau duduk diam, menatap nasi di piring yang makin tipis, sambil mendengar mereka bicara tentang pertumbuhan ekonomi? Harga listrik naik, BBM naik, beras naik. Tapi wajah mereka tetap tersenyum di televisi, mereka duduk di kursi empuk, debat panjang soal tak satu pun menjawab persoalan dapur rakyat. Partai-partai berkoalisi seperti dagang sapi. Tukar kursi, tukar janji, tukar suara. Tapi tidak ada yang menukar derita jadi keadilan. DPR, Dewan Perwakilan Rakyat. Tapi yang mereka wakili hanyalah suara elit. Rakyat hanya disebut saat kampanye, dilupakan saat palu diketuk. Dulu, seekor banteng turun ke sawah. Ia tidak pakai jas, tidak duduk di podium, tidak bicara soal rakyat. Karena ia sendiri adalah bagian dari rakyat. Ia membajak ladang. Menarik bajak, menembus lumpur. Ia diam, tapi setia. Penurut, tapi kuat. Dan setiap tapak kakinya adalah tanda bahwa ia bersama petani, bukan di atas mereka. Rakyat percaya padanya. Karena banteng itu, meski bertanduk, tak pernah menyeruduk rakyat kecil. Ia menjaga. Ia melindungi. Ia marah hanya kepada mereka yang menyakiti. Tapi waktu berubah. Dan waktu adalah ujian paling jahat bagi kesetiaan. Banteng itu naik ke istana. Ia diberi pangkat. Diberi panggung. Diberi mikrofon. Ia bicara tentang perjuangan, tapi dari ruangan ber-AC, di atas karpet merah yang tak pernah ia bersihkan sendiri. Ia bicara tentang rakyat. Tapi lupa rasanya berdiri dalam antrean minyak goreng. Lupa rasanya makan dengan garam dan nasi basi. Lupa rasanya ditolak rumah sakit hanya karena tak punya kartu sakti. Banteng itu mulai menyeruduk ke kiri dan ke kanan, bukan karena berani, tapi karena kecewa tak diajak duduk di lingkar kuasa. Ia galak lawan kecil, tapi tunduk saat penguasa besar menyapa. Dulu ia berdiri menantang ketidakadilan. Sekarang ia tunduk. Karena takut kehilangan panggung. Ia mulai galak, tapi hanya kepada yang tak sepaham. Kepada penguasa, ia tersenyum manis, pura-pura lupa sejarah luka. Dulu ia berdiri menantang ketidakadilan. Sekarang ia tunduk, karena takut kehilangan panggung. Banteng itu bukan lagi lambang perjuangan, tapi lambang kehilangan arah. Dalam demokrasi, oposisi bukan pengacau. Oposisi adalah alarm. Agar kekuasaan tidak tidur terlalu nyenyak. Tapi ketika semua partai berpegangan tangan dalam pesta yang sama, maka suara rakyat hanya jadi musik latar. Nyaring, tapi tak pernah didengar. Kita lupa bahwa rakyat butuh pembela. Bukan pelayan kekuasaan yang berubah warna saat ditawari kursi. Kita tidak membenci banteng. Kita hanya rindu. Saat ia masih berada di sawah, menarik bajak, dan berjuang dalam diam. Kita tidak ingin menyerangnya. Kita hanya ingin menyadarkannya, bahwa tanduk yang ia banggakan, dulu dipakai untuk membela, bukan menggertak. Kini, rakyat tak punya tanduk. Tapi kita masih punya suara. Dan suara ini tak bisa ditawar oleh amplop dan jabatan. Maka jika banteng terus lepas kendali, tak perlu dijinakan dengan cambuk. Cukup diingatkan, bahwa tanpa rakyat, ia hanyalah hewan liar yang bingung arah. Jinakanlah banteng itu. Bukan untuk dibungkam, tapi agar ia kembali tahu tempatnya. Bukan di atas rakyat, tapi di samping rakyat. Jangan pernah lelah jadi rakyat yang berpikir. Karena saat semua orang memilih diam, satu suara yang jujur bisa menggetarkan dinding kekuasaan.
Konten ini dibuat sebagai bentuk ekspresi, analisis sosial, dan refleksi warga negara terhadap situasi politik di Indonesia. Tidak ada unsur kebencian, ajakan kekerasan, atau penyesatan informasi. Terima kasih telah menyimak hingga akhir cerita ini. Ikuti terus cerita berikutnya. Dan salam satu arah.